bisa melakukannya. Jadi bisa saja janjinya adalah saya tidak akan pernah bolong untuk mengucapkan atau puja arati pada Damodar di pagi dan malam hari atau di malam hari saja. Jadi sesuai dengan kemampuan kita melakukan hal ini yang disebut sebagai sangkalpa ini. Sangkalpa ini luar biasa, Bro. Kalau kita melihat di Bali itu seperti apa? Sesangi. Jadi kita bersumpah kepada Sri Krishna untuk kita bisa melakukan hal itu. Jadi berjanji, sama seperti biasanya kita berjanji juga kepada pacar kita, istri kita kan. Selalu ada janji, entah itu janji palsu, entah jadi benar, selalu ada janji. Jadi ketika kita ingin committed, kita ingin membuat suatu hubungan tertentu, kita mendasari diri kita dengan janji ini. Jadi minimum dalam Damodar ini kita lakukan janji tertentu kepada Sri Krishna. Barangkali janji itu bisa 16 putaran setiap pagi. Saya mau committed. Saya mau berkomitmen untuk hal itu. Ketika ini bisa di Damodar dilakukan sebulan penuh, beliau akan sangat berkarunia kepada kita sehingga kita bisa melakukannya terus berlanjut seperti itu. Ya, siapkan sangkalpanya dan kita dengan cinta seperti itu kita menyebutkan kepada Krishna, Krishna saya ingin melakukan hal ini. Tadi juga saya sebutkan bagaimana untuk para sadhu tidak berpikir tentang sekarang Damodar, sekarang Kartik dan lain sebagainya. Karena buat mereka apa? Setiap saat merupakan festival. Mereka perhitungannya tidak seperti kita. Kita ketika diskon baru kita akan datang. Atau kita kali-kalian seperti itu ya. Kadang-kadang kita melihat di uraian dari Damodar seperti itu. Ini mendapatkan 1000 dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita terlena dengan hal itu. Barangkali Sri Krishna akan memberikan manfaat itu kepada kita, oke? Tapi beliau tidak akan memberikan dirinya kepada kita. Jadi kita harus sama-sama di Damodar ini yang tidak berbeda dengan Sri Mati Radharani. Ini adalah favorit dari Sri Mati Radharani. Jadi bulan favorit dari Sri Mati Radharani, bulan Kartika ini. Jadi kita memohon kepada Sri Radha Damodar. Makanya kita menyebut Jaya Radha Damodar. Kita memohon kepada Srimati Radharani sehingga kita bisa mengikat Sri Krishna dalam hati kita. Jadi ini adalah esensi dari Damodar itu. Jadi kita melihat, kita tahu tentang cerita ini, bagaimana Ibu Yasoda berusaha untuk mengikat Sri Krishna. Dan detail dari hal itu disebutkan karena Sri Krishna pada saat itu merasa begitu kesal kepada Ibu Yasoda. Makanya saya sebutkan bahwa Sri Krishna butuh perhatian. Jadi ketika Sri Krishna tidak diperhatikan seperti itu, beliau menjadi kesal, sangat-sangat kesal. Dan ketika beliau kesal, beliau memecahkan semua tempayan itu. Dan Ibu Yasoda pada saat itu berpikir, kalau seperti ini Sri Krishna, bagaimana Krishna nanti besarnya, nakalnya. Jadi dari kecil saya harus bagaimana mendidik Sri Krishna dengan baik. Pada saat itu kita mengetahui bagaimana Sri Krishna sendiri dikejar oleh Ibu Yasoda. Dan akhirnya Sri Krishna ditangkap oleh Ibu Yasoda sendiri. Dan Ibu Yasoda pada saat itu apa? Ingin mengikat Sri Krishna. Jadi di detail dari komentar dari Wiswanatha Chakravarti Thakur dalam Srimad Bhagavatam disebutkan. Pada saat Ibu Yasoda ingin mengikat Sri Krishna pada saat itu gemetar ketakutan. Karena Sri Krishna gemetar ketakutan, pada saat itu beliau tidak ingin diikat. Jadi Wiswanatha Chakravarti Thakur menyebutkan bahwa Icca Sakti pada saat itu sudah dipanggil oleh Krishna. Krishna menginginkan sesuatu, itu harus terjadi. Dan Sangkalpa Sakti Krishna juga sudah mulai muncul. Dan disebutkan yang terakhir, ini adalah apa disebutkan? Vibhuti Sakti dari Sri Krishna akhirnya muncul. Ini Tuhanku ini sudah tidak mau diikat. Saya harus memberikan atau mengabulkan semuanya. Vibhuti itu kesaktiannya Sri Krishna. Itu muncul. Itu kenapa disebutkan Ibu Yasoda tidak mampu mengikat Sri Krishna pada saat itu. Karena apa? Tuhanku ini, Tuhan tidak mau diikat. Jadi saya harus jalan. Jadi ketiga sakti Sri Krishna ini datang pada saat itu untuk melayani Sri Krishna. Dan Sri Krishna melihat bagaimana Ibu Yasoda akhirnya berusaha keras seperti itu untuk mengikat beliau. Beliau akhirnya merasa kasihan terhadap hal itu. Ketika beliau merasa kasihan seperti itu, beliau
ada rasa berkarunia ingin. Nah, pada saat itulah kripa sakti muncul. Nah, ketika kripa sakti muncul apa? Sakti-sakti yang lain, silakan Anda keluar sekarang. Ija sakti, Sangkalpa sakti, Vibhuti sakti, silakan keluar. Sekarang saatnya kripa sakti muncul, di mana Sri Krishna bersedia untuk diikat. Dan Wisnanda Chakravarti Thakur menyebutkan bahwa ikatan dari Ibu Yasoda sekarang lebih kuat lagi. Karena apa? Sri Krishna menginginkan beliau diikat, dan Ibu Yasoda menginginkan juga beliau diikat. Jadi sesungguhnya Sri Krishna diikat dengan keinginan beliau sendiri pada saat ini. Bayangkan Prabu dan Mataji, di Sri Krishna sendiri diikat karena diri beliau, karena penyembah beliau. Dan kita melihat sebelum itu Krishna membebaskan siapa? Nalakwera dan Manigriva dari ikatan kutukan dari Narada Muni. Dan sekarang kita melihat bagaimana Sri Krishna sendiri justru diikat. Dan Sri Krishna nggak bisa melepaskan hal itu kecuali apa? Penyembah beliau menginginkannya. Jadi ini glory, yaitu keagungan dari Kartik ini adalah ketika kita menempatkan usaha kita untuk melayani Sri Krishna, di mana di sanalah karunia itu akan hadir. Ya, itu sesungguhnya disebut sebagai utsav. Mahotsava, ya, kita mengenal sebagai festival atau utsav, itu adalah di mana kita menempatkan segala usaha kita untuk melayani Sri Krishna. Itu komitmen kita satu-satunya. Dan ini disebutkan di sini lebih lanjut tentang bagaimana di Syarat Purnima kita mengetahui Ibu Yasoda, di para gopi selalu dalam keberpisahan terhadap Sri Krishna, ya. Ternyata di sana berpisah dengan Sri Krishna, di sini juga kita berpisah dengan Sri Krishna. Ya. Karena di sini kita berpisah dengan Sri Krishna, kita merasakan kesengsaraan. Para gopi berpisah dengan Sri Krishna juga merasakan kesengsaraan. Jadi gimana ini, Prabu? Di sini sengsara, di sana juga sengsara nih. Tapi apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaan kesengsaraan yang dirasakan oleh para gopi dan kesengsaraan yang kita rasakan di sini. Kesengsaraan dari para gopi menyebabkan mereka ingat selalu dengan Sri Krishna. Sedangkan kesengsaraan kita menjauhkan diri kita dengan Sri Krishna. Nah, itu kenapa disebutkan akan selalu ada samsara. Ada satu Krishna samsara atau maya samsara. Maya samsara itu adalah kesengsaraan yang disebabkan oleh maya. Jadi 3 sifat alam material ini. Yang kedua adalah kesengsaraan yang itu dibuat berdasarkan lila seperti itu, kesengsaraan yang dari Sri Krishna datangnya. Kalau kita melihat bagaimana Haridas Thakur, ya, muncul di dunia material ini, Sri Krishna muncul di dunia material ini. Siapa lagi? Awatara Sri Krishna, Srila Prabhupada muncul di dunia material ini. Mereka nggak baik-baik saja, Prabu dan Mataji. Banyak yang membenci mereka, banyak yang benci Krishna juga. Sri Krishna loh muncul, banyak yang benci. Haridas Thakur loh yang penyembah murni itu muncul. Enggak begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Sekarang kita berdoa kepada Sri Krishna, semoga tidak ada masalah dalam hidup kita, semoga tidak ada ini dan lain sebagainya. Kita sesungguhnya salah untuk berdoa kepada Krishna dalam hal itu. Di sini dunia material, ya pasti akan ada kesengsaraan itu. Pasti juga kita akan mendapatkan tantangan itu. Kalau mau berdoa seperti itu di dunia rohani tempatnya, di sini bukan tempatnya untuk itu. Di sini tempatnya sengsara, tempatnya orang tidak suka dengan kita dan lain sebagainya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini bukan berarti kita juga membenci orang lain dengan cara seperti ini. Ya, orang itu tidak suka dengan saya juga tidak suka dengan mereka. Nah, ini disebutkan kita masih dalam relatif, kita melihat sesuatu hal masih dalam ketiga sifat alam material. Ketika seorang memberikan kebaikan kepada diri kita, kita baru berikan kebaikan kepada mereka. Kita melihat bagaimana Haridas Thakur ketika mereka menyiksa Haridas Thakur, beliau justru apa yang dilakukan Haridas Thakur pada saat itu, beliau berdoa kepada Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu mohon Sri Chaitanya Mahaprabhu maafkan mereka. Maafkan mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan.
Jadi justru Haridas Thakur sibuk untuk berdoa kepada Tuhan bagaimana untuk mereka bisa dimaafkan. Hal ini berkaitan juga dengan yang saya baca di Srimad Bhagavatam, dan juga baru beberapa bulan ini saya tanyakan dengan seorang Maharaj juga berkaitan dengan hal ini, dengan aparat, berkaitan dengan aparat. Jadi beliau menyampaikan hal yang menarik, Prabhu dan Mataji, ini berkaitan dengan Haridas Thakur juga. Beliau menyebutkan bagaimana, saya pada saat itu bertanya kepada beliau, apa yang kita harus lakukan dengan seseorang yang selalu mengkritik kita, selalu mencari kesalahan kita. Dan Maharaj pada saat itu menjawab bahwa barangkali kita harus melihat diri kita, apakah kita sudah bertindak dengan baik atau tidak. Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik atau tidak. Sehingga orang lain itu mengkritik kita, barangkali contoh kita tidak baik. Karena umumnya ketika orang lain mengkritik kita, aparat Anda dengan kita. Nunda, pertama kali bilang, ini aparat. Prabu aparat mengkritik saya. Tapi kita tidak melihat, barangkali kita melakukan kesalahan. Kita tidak memberikan contoh yang baik. Ya. Nah, dari sana saya mengerti bahwa para sadhu berpikir dengan cara yang lain. Mereka berpikir justru, pasti saya melakukan kesalahan sehingga mereka melakukan aparat ini. Karena mereka melakukan aparat. Itu kenapa saya harus berdoa kepada mereka agar mereka dibebaskan dengan hal ini. Dan saya harus berdoa untuk mengkoreksi diri saya sehingga orang lain tidak mencari celah dengan hal ini. Dari ini saya memahami bahwa orang sadhu atau orang suci selalu berpikir kebalikannya, bro. Orang lain melakukan aparat itu pasti karena saya. Dan Haridas Thakur juga berpikir apa? Mereka bisa sengsara karena hal ini, karena saya. Jadi kita harusnya apa? Semakin kita berdoa kepada Sri Krishna ketika kita melihat orang seperti ini. Sama juga prinsip-prinsip yang kita juga pelajari di Vaishnava, di mana umumnya para brahmacari atau para penyembah memiliki piringnya sendiri. Kalau di Mayapur ini hal yang biasa. Kita melihat para brahmacari pasti punya piringnya sendiri. Tidak hanya brahmacari, grihasta juga bawa piringnya pribadi. Kenapa disebutkan juga di Manusmriti, kalau kita menggunakan piring dari orang lain seperti itu, kita membagi dosa mereka kepada diri kita dan mengambil dosanya. Jadi itu kenapa saya menanyakan kepada Maharaj pada saat itu. Saya tahu para Maharaj juga membawa piringnya sendiri. Jadi saya tanyakan, Maharaj, kenapa Anda membawa piring Anda sendiri? Dan pada saat itu Brihat Bhagavat Maharaj menjawab kepada saya nggak mau dosa saya kepada orang lain. Saya nggak mau dosa saya itu ke orang lain. Saya harus menanggung dosa saya. Umumnya apa mentalitas kita? Saya nggak mau dosa Anda ke saya. Enggak dosa saya ke orang lain. Jadi itu kenapa disebutkan Widya Dadati Vinayam. Jadi ketika seseorang memiliki widya atau pengetahuan, mereka akan menjadi winayam. Mereka menjadi rendah hati. Mereka mengerti bahwa aturan dan peraturan ini, yaitu Vaidhi Sadhana Bhakti ini, justru membuat untuk diri kita. Untuk membuat kita lebih rendah hati, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Oh ya, banyak hal ternyata yang saya belum lakukan. Justru apa yang terjadi selama ini, aturan dan peraturan kita gunakan untuk menilai orang lain. Nah, ini kenapa disebutkan di dalam kitab suci Weda. Jadi Weda itu begitu takut ketika dipelajari oleh seorang Sudra, disebutkan. Jadi kitab suci itu dilarang ya untuk dipelajari oleh Sudra. Kenapa? Karena kalau orang Sudra mempelajari kitab suci, dia akan menggunakan kitab suci itu untuk menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain, dan untuk kepentingannya. Sedangkan ketika para Brahmana belajar sesuatu, dia gunakan hal itu untuk apa? Bagaimana mengkontemplasi dirinya, mengkoreksi dirinya, bagaimana cara mereka bisa berhubungan dengan Sri Krishna. Nah ini cara atau mentalitas yang rasa berbeda yang kita approach nih, pendekatan ini. Jadi yang tidak akan lama dalam kelas, saya lebih ingin kita diskusi, karena nanti Prabu Surya juga sudah mengundang bagaimana Damodar ini akan dilakukan di setiap rumah ya. Dan kita akan juga
lebih banyak menjelaskan tentang Damodar ini keliling nantinya.